Orang Vivi, yang silakan nyalakan kamera ikuti dulu. pemikiran kamu, kentul. Ya, silakan. Nah, hilang lagi kan? Tidak berani. Yuk, silakan Habib Nur, silakan. Pantesan selama ini Don Ditan bilang, Oten ini makan gorengan 3, ngomongnya 1 yang dimakan. Karena penjelasanmu separuh-separuh. Tritunggal itu 3 loh di situ. Itu bicara 3 yang 1. Yang 3 itu siapa di situ? Bapa, Putra, Roh Kudus. 3-3-nya itu Tuhan di situ. 3-3-nya bagi kita itu Tuhan. Tuhan atau Tuan, sama itu. Cuman Yesus itu bukan Tuhan di luar Bapa di surga. Seperti Moloch. Seperti siapa? Baal. Makanya kita dilarang berbakti kepada Tuhan asing. Jangan ada padamu Allah asing. Allah lain, jangan ada. Otoritas lain itu nggak boleh ada padamu. Begitu, itu bicara Injil itu bicara begitu. Nah, Yesus adalah Allah otoritas yang datangnya daripada Bapa di sorga. Cuman mereka itu kan mengatakan, oh berarti musyrik. Nggak musyrik, karena datang dari Bapa di sorga kok musyrik. Justru kalau kita tidak menuhankan Yesus, kita jadi menuhankan itu yang di kuburan itu. Gimana ya? Masih nggak nangkep lagi nanti. Udah dijelaskan menuhankan berkali-kali, menuhankan, tapi nggak nyambung-nyambung. Apa itu menuhankan? Nggak ngerti juga kamu menuhankan apa. Menuhankan adalah menganggap Yesus Bapa di surga. Ya selesai kamu kalau diskusi begitu. Banyak juga yang Muslim juga banyak menuhankan Muhammad artinya menganggap Muhammad Allah. Makanya waktu saya bilang, kenapa kamu menuhankan Muhammad? Muhammad bukan Allah katanya. Kalau ngomong menuhankan Edis ngerti. Sering itu saya dibilang, kau tuhankan saja itu Edis. Menuhankan Edis apa artinya? Menuhankan Edis itu artinya ngikutin Edis, nurutin apa kata Edis, itu nuhankan Edis. Bukan menganggap Edis itu Bapa di surga atau pencipta langit dan bumi. Menuhankan Edis artinya menjadikan Edis itu sebagai sosok yang harus kamu ikuti apapun katanya. Itu menuhankan. Menuhankan Bapa di surga itu artinya sama kayak gitu. Sama. Menuruti apapun perintahnya. Menjadikan dirimu itu tahluk mengikuti dia. Itu artinya menuhankan Bapa di surga. Bukan menuhankan Bapa di surga artinya menganggap dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Habis itu kita mabok. Kalau menuhankan Bapa di sorga artinya menganggap dia pencipta langit dan bumi, artinya esensi daripada menuhankan hanyalah menganggap dia pencipta langit dan bumi. Setelah saya anggap dia pencipta langit dan bumi, sudah. Maka kita party lagi, party. Menuhankan itu sudah saya jelaskan di sini ratusan ribuan kali. Tapi nggak ngerti-ngerti juga menuhankan itu apa. Susah. Sampai bosan loh orang dengar itu. Tapi nggak ngerti juga orang-orang ini menuhankan. Nah, datang lagi si Malik ini. Menuhankan adalah menganggap dia Tuhan. Menuhankan ini siapa? Menganggap dia Tuhan. Susah. Ya Malik, silakan nyalakan kamera Malik. Halo, Malik. Bro. Ya, silakan. Ya, shalom, selamat malam. Ya, selamat malam, silakan. Gimana kabarmu? Baik. Gimana kabarmu? Baik. Ya. Gimana? Masih saja menganggap bahwa Yesus dan Bapa adalah sosok yang sama?
kita mainnya ke level Kurang besar bro suaramu bro. Oh kurang besar. Ini gimana? Iya. Ini udah tadi. Gimana? Udah. Kita main ke level identifikasi lebih ke atas tentang pencipta dan ciptaan. Gimana? Enggak, kita bicara begini loh. Banyak orang ini tidak tahu definisi menuhankan. Emang menuhankan tuh apa sih? Kita ini kan wajib menuhankan Yesus, betul nggak? Sebagai orang Kristen, Ya. wajib nggak kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan kita, menuhankan Dia? Wajib nggak? Yesus itu tidak dituhankan, tapi memang Tuhan. Ternyata benar orang-orang ini ternyata semua begini semua. Pantesan nggak ngerti penjelasan saya. Oke. Begini bro ya. Gini. Sebentar. Yesus itu tidak menjadi Tuhan karena dituhankan, tidak. Orang-orang jika tidak menuhankan dia, tetap dia Tuhan karena sejatinya dia Tuhan. Bukan dia menjadi Tuhan karena dituhankan. Bukan begitu logikanya. Oke, baik. Apakah orang Islam itu menuhankan Yesus? Tidak, tetapi Yesus Tuhan. Tuhan bagi orang Islam nggak? Bukan, mereka tidak mempercayainya. Ya udah kalau begitu. Yesus adalah Tuhan bagi kita, bukan bagi sebentar gini. Para pencemooh, koruptor, pemfitnah, pemburit, apakah mereka menuhankan Yesus? Tidak. Apakah Yesus Tuhan bagi mereka? Tidak. Bentar ya, saya perbaiki dulu ini. Enggak, suaranya udah mantep kok. Di sini udah mantep. Udah pas kok suaranya. Ini mantap tuh. Ya, ini sekarang udah bagus. Tadi pakai ekonya jelek sekali. Iya, pakai ekonya gelek. Ini mantap tuh, Le. Mantap. Gimana? Oke. Saya mau aja Le, bukan diskusi di level kata Tuhan. Saya mau aja Le. Enggak, kalau di situ aja nggak lulus, begini Bro Malikil. Kalau di situ saja kita nggak lulus, kita ini nggak kelar-kelar diskusi kita. Nggak lulusnya gimana? Standarnya gimana kalau lulus dan tidaknya? Kita ini kalau mau mendiskusikan sesuatu, kita harus mendefinisikan dulu kosakata yang kita maksud itu biar kita nggak debat kusir. Oke. Menurut Le apa memang Tuhan? Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita itu menaklukkan diri. Lawan kata daripada hamba. Tuhan itu sebenarnya kan gini, kita sepakat nggak bahwa Alkitab itu nggak ditulis dalam bahasa Indonesia aslinya? Menaklukkan gini Le. Nggak, sebentar dulu, gini Malikin, biar enak kita, biar nggak gini. Karena kita ke Tuhan terus nanti. Alkitab kita tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Anda setuju? Iya. Oke, berarti nggak ada kata Tuhan di situ. Setuju? Dalam bahasa original nggak ada kata Tuhan. Nggak ada. Oke, kata Tuhan itu dalam bahasa originalnya apa? Kalau Tuhan spesifik itu Ha'adon. Ya, bahasa aslinya. Ha'adon. Kurios, betul, dalam Injil. Iya. Kalau dalam bahasa Yunani itu kurios umum juga lah ya. Iya, kurios itu apa sih arti kurios tuh? Kurios itu tuan. Oke, berarti Yesus Tuhan nggak? Ya bisa dikatakan tuan. Tuan segala tuan. Oke, berarti artinya adalah sesuatu atau seseorang yang dia itu memerintah, memiliki, betul nggak? Mengendalikan, betul nggak? Tuan itu bukan memerintah, penguasa. Kalau memimpin memerintah itu Elohim Theos. Oke, baik. Terus poin Anda apa? Saya ingin ngajak lain diskusi. Contoh kalau Theos itu pemimpin di kisah Rasul 7:40. Itu contohnya. Jadi Theos itu pemimpin kayak gitu. Ya sama itu Tuhan dengan Allah itu Elohim dengan kata Adon itu sebenarnya 11-12. Makanya di dalam Alkitab bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa
yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Gini lah ya. Seperti itu. Jadi teos, gini lah ya. Teos, arti teos dan kurios, itu kurios lebih tinggi artinya. Karena kurios itu artinya penguasa. Kalau teos artinya pemimpin, itu loh. Terus? Nah, saya mau diskusi dengan Lae tentang Tuhan Yesus itu, atau Yesus Kristus itu pencipta atau ciptaan. Mau nggak Lae? Di dalam Alkitab jelas dikatakan dia pencipta. Tapi yang dimaksud Yesus sang pencipta tentu tidak merujuk kepada dagingnya. Tidak merujuk kepada ketika Yesus itu dilahirkan. Dia sang pencipta merujuk kepada dia sebagai sang dafar atau sang firman. Makanya di dalam Yohanes pasal yang pertama, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun dari yang telah jadi ini. Kan gitu. Betul. Jadi gini lah, saya definisikan. Lalu firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Betul. Nah, ketika dia, apakah tubuh manusia Yesus itu yang menciptakan? Tentu tidak. Yang menciptakan itu adalah Yesus sebagai sang firman. Oke. Nanti kita bedah itu, kita uraikan satu-satu. Tapi saya definisikan dulu. Tapi begini loh, beginilah Bro Malikil. Sebenarnya begini. Sebenarnya kita kenapa sih kita nggak fokus kepada saja, kepada hal-hal eksekusinya. Maksudnya adalah perbuatannya. Saya prihatin, tahu nggak? Keprihatinan saya gini loh. Keprihatinan saya adalah orang-orang ini bukan mau melakukan firman Tuhan, tapi mau memahami, tidak mau melakukan. Kadang-kadang begini Bro Malikil, gini loh. Kadang-kadang kita itu kalau memahami hal-hal yang kosmik, hal-hal yang di surga, itu kadang-kadang kita tidak mampu. Ada hal-hal yang kita itu nanti perspektif kita itu berbeda. Begitu loh. Karena apa? Itu hal-hal surgawi. Boleh saya bicara dulu lah. Kita belum pernah ke surga. Kenapa kita tidak fokus saja? Kenapa kita yang di dunia ini tidak fokus saja? Bagaimanakah kita melakukan perintah Tuhan Yesus? Kenapa sekarang orang Kristen sibuk berapa kancing Tuhan Yesus, kancing bajunya, ukuran sepatunya warna apa? Kalau hari Minggu sepatunya warna apa? Kalau Senin sepatu. Yang saya lihat sekarang seperti itu. Kenapa kita sibuk membahas hal-hal yang seperti itu? Silakan. Boleh saya bicara. Jadi gini lah, kenapa respon kita kepada Tuhan itu harus benar? Karena kalau responnya tidak benar, itu salah. Dasarnya di sini lah, Roma 10 ayat 1 sampai 3. Itu dasarnya di situ lah. Saya bacakan ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka, suara saya ada kawan-kawan di bawah? Ada. Oke. Supaya mereka diselamatkan. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah itu loh. Nah, Lai tadi sudah membuat pengakuan bahwa tubuh Tuhan Yesus itu bukanlah pencipta tapi ciptaan, toh. Nah itu salah menurut Alkitab, Lai. Gitu loh. Oke. Jadi menurut Anda gini. Jadi menurut Anda nanti ujian masuk surga begini. Edis, ya silakan. Tubuh Yesus itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Neraka kamu Edis. Berikutnya. Iya, jelas. Sebentar. Berikutnya. Budi. Atau nenek-nenek lah, nenek-nenek yang dia nggak ngerti hal-hal yang begitu, nggak pernah sekolah teologi ya.
Nenek, iya malaikat. Nenek, tubuh Yesus ciptaan atau bukan? Bukan, bukan malaikat. Surga, Nek, surga. Enggak begitu. Yang saya lihat begini. Gini loh, kita ini kalau membahas itu, kita akan berdebat Bro Malikil. Karena ini berbicara tentang hal-hal yang kosmik. Bagaimanakah firman itu menjadi daging? Karena nggak normal ini, nggak normal. Nggak normalnya bagaimana? Karena yang namanya pembuahan di dalam rahim, kalau kita bicara ilmu, menurut Anda yang membuat Maria hamil siapa? Matius 1 ayat 20, Maria sudah mengandung anak, tidak melewati proses embrio pembuahan, tidak ada. Betul, makanya itu saya bilang. Justru Maria kan mengandung secara ajaib, betul? Jadi Maria itu tidak seperti yang layak jabarkan, pembuahan dan lain-lain. No. Yang dikandung Maria sudah anak, sudah berbentuk. Baca. Iya. Oke, berkembang biak nggak? 9 bulan nggak? Iya, bertumbuh, bukan berkembang biak, bertumbuh. Oke. Ya, maksudnya bertumbuh kan? Kalau bertumbuh. Kalau bertumbuh, iya. Berarti melewati fase 9 bulan kehamilan nggak? Terbentuk dulu embrio, tidak, terbentuk kalau tulangnya. Bentuk, sudah dikandung sudah bentuk lah ya. Dikandung itu sudah anak. Bukan jadi tidak melewati itu. Maksudnya bukan dari tulang terus dari daging, bukan begitu. Langsung berbentuk anak 9 bulan. Iya, sudah berbentuk anak kan. Matius 1 ayat 20 lah ya, baca ayatnya. Berarti Maria mengandung 9 bulan perut besar. Maria mengandung sudah anak, sudah berbentuk. Nah, anak yang sudah berbentuk itu bertumbuh, bertambah panjang kayak gitu. Dari mana dia tahu? Orang dia jadi hamil dia nggak tahu kok. Dari tahunya sebentar, apa maksudnya? Gini, waktu malaikat datang kepada Maria, apakah perut Maria sudah besar? Dia sudah mengandung bayi, mengandung anak. Memang ini Malikil nih pengen. Nih, saya bacakan. Baca. Baik, saya bacakan ya. Kalau begini saya sorry Malikil, kita selesai diskusi. Lukas pasal yang pertama. Dari Lukas pasal yang Lukas ini kita tahu bahwa perut Maria itu belum menggelembung. Kok Anda bilang sudah menggelembung? Ada saja. Coba bacakan. Iya, coba bacakan. Bahkan Yusuf itu ingin menceraikan dia diam-diam. Gimana? Sudah hamil kan? Iya, tetapi belum menggelembung. Kenapa belum menggelembung? Dari omongan Maria sendiri. Gini lah ya. Jadi bentuk sempurnanya itu terbentuk itu di usia 3-4 bulan kalau normalnya manusia. Oke, tapi Maria langsung gelembung langsung 9 bulan ya? Bukan langsung 9 bulan. 9 tadi bulan bilang 9 bulan. Bukan. Tadi bilang 9 bulan, sekarang bukan. Mana? Bukan, gini lah usia kan apa besarnya kandungan itu ya 9 bulan itu karena bayi yang dikandung itu makin membesar. Ketika malaikat datang kepada Maria, perut Maria sudah menggelembung seperti mengandung 9 bulan. Enggak mengandung 9 bulan. Tadi iya, sekarang enggak. Bukan, yang saya bilang, dengar dulu. Tadi iya, sekarang bukan. Bukan begitu. Gini lah. Gimana? Dengar dulu. Yang saya tegaskan, yang dikandung Maria itu sudah anak. Tidak ada Kristus Yesus melewati proses sigot, embrio dan lain-lain, tidak ada. Langsung anak. Berarti langsung sebentar. Berarti langsung berbentuk anak 9 bulan. No, tidak 9 bulan. Jadi terus 9 bulan kan besar lah ya. Iyalah, terus ketika keluar berbentuk anak 9 bulan enggak? Kalau lahir pas 9 bulan. Oke, apakah selama di perut itu langsung 9 bulan seperti itu? Tidak 9 bulan. Berarti ada proses kan? Berarti ada proses kan? Ya prosesnya itu
prosesnya itu bertumbuh, membesar, bukan prosesnya melengkapi tangan, kaki, hidung, mata, bukan begitu prosesnya. Loh, semua kehamilan seperti itu. Makanya Iya, tambah manusia, besar. kan? Manusia kan? Tapi Aduh, Tuhan tidak Malikil. Udah gini aja Malikil. Gini, Ya, kita jangan boleh dulu. gini. Saya itu melihat begini. Ini sedikit bro, sebelum kita ke akhiri. Karena ini saya lihat ini nggak bermutu. Gini ya, gini. Banyak orang beragama memperdebatkan hal-hal yang nggak penting. Kenapa? Contoh, bukan esensi, gini, atau bukan Ya, makanya, yang kenapa sebentar larinya bro, ke situ? biar saya selesaikan dulu nanti gantian. Gini, Oke. Tapi jangan ada diturunkan hal-hal- ya, Lai, ya. gimana kalau saya ngomong dipotong terus ini Malikil ini? Bukan maksudnya, jangan Lai turunkan kayak semalam. Oke. Banyak orang akan memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi oleh Yesus apa? Enyah kamu para pembuat kejahatan. Betul? Mm-mm. Banyak betul. orang saya lihat ini sekarang ribut soal hal-hal yang kosmik yang bukan urusan kita. Contoh, di tengah-tengah tetangga sebelah umat Islam, mereka sampai hari ini gontok-gontokan tentang Allah duduk di arsnya. Sampai hari ini, apakah Allah itu duduk di arsnya? Yang satu bilang, iya, Al-Quran bilang duduk di ars. Yang satu bilang, berarti Allah bertempat kamu. Makanya ada golongan mujassimah. Sampai hari ini tuh debat, nggak ada ujung-ujungnya, bahkan baco-bacoan. Lalu orang Kristen ketularan dengan membahas hal-hal seperti ini. Apakah hakikatnya ini adalah ini? Hakikatnya berapa? Substansia, una substansia. Terus apakah dia itu ini? Apakah rahim Bro, urusan kita bukan itu. Urusan kita di dalam Alkitab itu apa? Kamu diperintahkan apa? Untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nggak usah mikirin apakah kancing Tuhan Yesus itu kebalik ke kiri atau kebalik ke kanan. Ya kan? Bajunya itu, kancingnya itu ngadep utara atau ngadep selatan. Bukan itu urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita, bagaimana kita itu meneladani Tuhan kita, hidup meneladani Kristus. Seperti kata lagu, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup. Kita ini membentuk karakter-karakter yang seperti Tuhan Yesus, yang kalau dijahatin tidak membalas, dimaki, difitnah, tidak membalas dengan fitnah. Ya kan? Bagaimana kita melakukan kebaikan, itu ajaran Kristen tuh bicara itu. Ngapain kita bicara hal-hal di surga, kita belum pernah ke sana, Maliki. Oke, gantian ya, Lai. Gimana? Enggak, sampai di situ Anda setuju enggak? Dalam hal itu Anda setuju enggak? Itu hanya sebagian, Lai, tidak semua, sebagian. Saya lengkapi. Berarti kita harus memahami bagaimana nanti di surga, ininya bagaimana, kedudukannya bagaimana, duduk di sebelah ini maksudnya gimana, kancing bajunya berapa. Berarti kita harus paham di itu semua. Bukan itu. Enggak ke situ. Gini, Lai. Itu adalah bagian-bagian dari mengasihi Tuhan, Lai. Jadi mengasihi Tuhan yaitu percaya dengan teladan yang Dia tinggalkan, percaya dengan firman-firman yang Dia nyatakan. Oke, baik. Dan juga, sebentar. Enggak apa-apa, saya ikuti. Enggak, saya udah nangkap poin Anda. Bagian daripada mengasihi Tuhan. Belum, baik. Lai. Gantianlah, saya bicara dulu, Lai. Boleh. Jadi enggak, itu bagian daripada mengasihi bagian, Tuhan. Enggak, saya sudah nangkap poinnya. Ya. Bagian daripada mengasihi Tuhan. Oke. Belum. Silakan, selesaikan. Salah ya di antaranya itu mengasihi Tuhan adalah percaya bahwa memang benar-benar Tuhan yang menebus kita, menyelamatkan kita, benar-benar Tuhan yang rela mati di kayu salib, benar-benar Tuhan darahnya tercurah. Itu harus diakui. Bukan itu yang kita bahas, Bro. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas tadi mengenai apakah tubuh Yesus itu dia langsung 9 bulan atau bentuk proses. Seperti umumnya proses lagi. Bukan, karena begini, karena sebentar Malikil.
masuk surga itu, diselamatkan itu bukan karena memahami itu. Mau pemahamannya itu salah, bukan itu Malikil. Iya, memang nggak ada urgensinya. Bukan ke masalah situ, itu bukan esensinya. Aduh, esensi kekristenan bukan di situ. Esensi kekristenan itu adalah iman dan perbuatan. Ada nggak action kita itu? Action kita itu apa? Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Itu esensinya. Bukan kita itu berdebat mengenai tubuh Yesus itu melalui proses embrio atau enggak. Iya kan, pasti saya bukan sudah itu skip nanti yang lah, ditanya. Iya, saya sudah Kok kita skip jadi itu, ribut lah, bahas itu terus? Bukan saya yang ribut, lainnya yang mau ke situ. Gini. Iya, Anda bukan. Caranya. Anda itu memaksakan bahwa kalau orang tidak sepemahaman dengan Anda, tidak memahami seperti cara Anda paham, berarti orang tersebut akan masuk neraka. Sekarang saya tanya, makanya itu poinnya. Makanya begini Bro Malikil, dengar dulu ya saya ya. Gini. Tapi kamu kasih waktu saya bicara ya. Anda sama dengan orang-orang yang mendewakan Tritunggal. Mendewakan paham Tritunggal maksud saya. Anda sama dengan orang-orang yang mendewakan atau mentuhankan doktrin. Kalian ini sekarang mentuhankan doktrin, bukan mentuhankan Tuhan Yesus. Jadi yang menyelamatkan itu adalah pemahaman, bukan perlakuan. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ya. Saya berdebat dengan Elia Miron pada waktu itu. Sekitar bulan, kalau nggak salah bulan-bulan berapa? 10 atau bulan 9 kurang lebih. Ya, ada yang ngomong begini, Edis, kamu ini ya, sejak ada rumah apologet, masa kamu bilang Yesus punya Tuhan? Loh, saya bilang Yesus punya Tuhan itu sebelum saya beli rumah apologet, Peyang. Sebelum saya beli rumah apologet, pada waktu itu sekitar bulan 10, saya bilang itu Yesus punya Tuhan itu di situ, belum beli rumah apologet itu. Gini, dengarkan saya Malikil. Gini ya, yang saya katakan pada waktu itu dengan Elia Miron begini. Elia Miron, ya bang, gini ada nenek-nenek nih, nenek-nenek. Tahulah nenek-nenek kan? Nah, dia ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Bapa di surga. Dia percaya kepada Roh Kudus. Oke. Tapi dia nggak mau itu penjelasan Tritunggal. Yang saya maksud di situ adalah Tritunggal yang dijelaskan oleh Elia Miron ini. Una substantia, tras persona, in persona, tripersona, ansus soporstodia dan sebagainya. Ya, di situ dikatakan tiga pribadi, satu hakikat, tres persona, ina substansia, elokonomis. Nenek-nenek nggak tahu itu, nenek-nenek itu. Dibuang itu ke tong sampah itu semuanya. Dibuang semuanya ke tong sampah. Tritunggalmu itu dibuang ke tong sampah itu. Dia hanya percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapa, mengasihi Roh Kudus, mengasihi Yesus. Dia meneladani Yesus. Dia ingin hidup seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah dia tetap diselamatkan? Itu apa pada waktu itu diskusinya? Debat pada waktu itu. Coba, apakah dia akan diselamatkan? Oke, karena Laik bertanya toh, bisa kasih saya waktu untuk menjawab? Silakan. Bisa ya, oke. Jadi gini Laik, di dalam Alkitab syarat selamat itu ada 2 yang harus dilakukan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kalau mengasihi sesama kan Laik sudah tahu cara mengaplikasikannya seperti apa, ya kan? Tapi tentang mengasihi Tuhan ini mungkin Laik sebagian belum tahu. Oke, menuruti firman Tuhan, percaya firman Tuhan itu masuk tidak dalam kategori mengasihi Tuhan? Saya tanya dulu. Baik. Percaya firman Tuhan masuk. Sebentar Laik. Gini Laik ya, karena saya mendapati Laik tidak mengasihi Tuhan dengan tidak percaya firman Tuhan. Dalam hal apa? Sebentar, saya buktikan. Dalam hal Laik tidak percaya tubuh Kristus itu adalah Sang Pencipta yang nyata. Alkitab memberikan kesaksian di dalam Efesus 2
Efesus 2 ayat 15 dikatakan di sana bahwa yang mati di salib itu adalah Sang Pencipta. Itu loh. Oke, baik. Itu. Oke, Dan nggak apa-apa. Lae, Baik. sebentar Lae, gantian ini. Dan Lae didapati tidak taat, tidak patuh terhadap firman Tuhan. Kira-kira Lae selamat nggak? Bisa nggak Lae bermimpi selamat dengan melawan Alkitab? Baik. Bisa Saya nggak? jawab. Baik. Udah. Jadi Anda ini sudah menjadi polisi. Anda sudah menjadi polisi surga. Nah, ini masalahnya. Anda jadi polisi surga gini loh. Oke, jadi orang Kristen itu diselamatkan atas pengertiannya terhadap hal-hal yang kosmik, begitu ya? Taat kepada firman Tuhan itu loh orang Kristen. Oke. Mengasihi Kan Tuhan. saya sudah sebut tuh. Tadi Anda udah ngomong, saya ngomong dipotong lagi. Iya, Anda tadi udah ngomong, udah saya dengar. Giliran saya ngomong, gimana? Bisa saya ngomong sekarang? Lanjut. Ya. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Cara mengasihi, gini, kita nggak usah mengasihi Tuhan dulu lah. Bagaimana cara mengasihi bos di kantor? Cara mengasihi bos di kantor adalah dengan melakukan yang dia suruh. Contoh, Anda seorang karyawan di kantor, ya. Kalau Anda mengasihi bos Anda, artinya tugas yang diberikan kepada Anda itu Anda kelarin. Masalah bos itu dia tidur jam berapa, dia pergi kemana, itu bukan urusan kita. Bos istrinya berapa ya? Di dalam dompetnya ada berapa duit ya? Dia kalau naruh duit kebalik ke kiri atau kebalik ke kanan? Gambar Soekarno-nya yang ngadep ke sini atau ngadep ke sana? Itu bukan cara mengasihi bos. Bukan itu. Sepatunya bos itu turun dari surga atau ciptaan Cibaduyut. Bukan itu cara mengasihi. Cara mengasihi Tuhan itu, cara mengasihi Tuhan Yesus itu bukan urusan kita, Malikil. Orang mau mengatakan tubuh Yesus ciptaan, itu pemahaman dia. Pemahaman dia sampai situ. Orang mau mengatakan tubuh Yesus bukan ciptaan, itu pemahaman dia. Tapi bukan karena itu seseorang itu dihakimi. Percaya sama saya Malikil. Orang yang Kristen, dia punya pemahaman. Berarti tubuh Yesus diciptakan. Ada juga Kristen yang mengatakan tubuh Yesus tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Percayalah sama saya Malikil, bukan itu yang dilihat Tuhan Yesus. Yang dilihat Tuhan Yesus adalah apakah kita itu melakukan perintah-perintahnya. Hal-hal seperti itu Malikil beda kita. Kalau beda Anda jangan jadi polisi. Lalu Anda katakan yang tidak sepemahaman dengan Anda masuk neraka. Bukan itu. Makanya saya pernah bilang begini Malikil. Saya pernah bilang begini. Banyak sekte, banyak denominasi di dalam kekristenan. Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Makanya saya bilang, ukurannya adalah apakah seseorang itu mengasihi Tuhan Yesus. Karena ada tertulis di dalam Alkitab kita begini, Malikil. Ini supaya ayat pengingat kita. Supaya kita itu jangan jadi polisi surga, ya. Saya bacakan ayatnya. Ini ya, kemarin sudah saya ini kan. Sambil Anda bicara boleh? Silakan sambil Anda bicara. Saya menunggu aja. Nanti kepotong. Lanjut. Coba tolong bantu saya menemukan ayat. Tidak seorang pun mengenal Allah kecuali anak, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yohanes 1. Coba. Yohanes 1:18. Baik. Yohanes 1:18. Oke, Yohanes 1:18. Sabar ya. Sabar. Gimana Bro Hanso? Suara saya sudah boleh? Kawan-kawan di bawah kok nggak dengar ya suara saya? Yohanes 1:18. Iya. Kecil ya suara. Yohanes 1. Ini gimana? Sudah besar? Aman? Oh iya, oke. Kupingku udah mau pecah. Soalnya di sini di earphone-nya besar sekali. Bukan ini. Ini tidak seorang pun mengenal Allah, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang bukan ini. Ayatnya bukan berbunyi seperti itu. Bagaimana?
Ayatnya berbunyi, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Anak, oh, Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27 itulah ya. Matius 11, 27, sebentar. Ya. Nanti Anda salah-salah lagi nih. Matius 1. Bukan, kan lainnya. Lainnya yang tidak... Matius berapa? Matius 11. Matius 11 ayat? 11, 27. Ayat 27. 27. Nah. Baik, Matius 11 ayat 27. Tapi kita bukan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Oh iya, benar. Nih, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sekarang apakah Anda berani mengklaim bahwakah sang anak sudah menyatakan kepada Anda? Sekali lagi saya bacakan ya, saya bacakan nih. Karena udah banyak sekarang menjadi polisi doktrinnya paling benar. Kalau nggak percaya doktrin dia masuk neraka. Dengar, perhatikan nih. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Perhatikan, ini poin yang kita bahas ya. Supaya nggak ada jadi orang jadi polisi doktrin. Perhatikan, tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini supaya kita nggak usah jadi polisi doktrin. Kita fokus. Kenapa sih kita nggak fokus saja mengenai bagaimana cara kita hidup? Seperti saya bilang tadi, bagaimana cara kita mengasihi bos kita? Dengan cara melakukan apa yang disuruh. Misalnya, Malikil, tugas Anda dalam sehari ini, 1, bersihkan kloset. 2, cuci piring. 3, ini. Itu. Kalau Anda mengasihi bosmu, itu kerjakan itu. Masalah bosmu nanti tidurnya ngadep utara atau ngadep selatan bukan urusan kita.